selamat datang di podcast Ruang Rasa, tempat curhat yang paling aman untuk hati yang lagi patah, ragu, ataupun yang lagi ghosting. Hari ini kita bakal bahas topik yang kayaknya masih sering kejadian nih, yaitu ghosting. Dan lebih spesifik lagi, gimana sih caranya move on dari ghosting lagi? Bukan sekali dua kali, tapi udah mulai jadi pola capek kan? Kok bisa ghosting lagi? Oke, jujur aja ya, ketika udah mulai deket, udah mulai nyaman, tiba-tiba dia hilang. Chat terakhir masih ada jam 10 malam, terus nggak pernah ada kabar lagi. Dan yang paling ngeselin, kamu tahu nggak sih, ini bukan pertama kali kejadian loh yang kena ghosting lagi. Kadang kita mikir, kita kurang apa ya, kita salah apa ya, kok gue terus yang ditinggalin. Tapi stop dulu, ghosting itu bukan refleksi dari kamu. Itu lebih banyak ngomongin soal mereka yang nggak tahu gimana caranya dewasa dalam komunikasi. Karena nggak ada penutupan, nggak ada kalimat kita selesai ya, atau maaf gue nggak bisa dilanjut nih. Yang ada cuma keheningan, dan otak kita otomatis ngisi kekosongan itu dengan ribuan skenario. Itulah kenapa sakitnya beda, karena yang hilang bukan cuma orangnya, tapi kejelasannya. Aku mau tanya dong Rea, kamu pernah nggak sih pengalaman di ghosting sama seseorang? Nih aku pernah ya, jadi itu kan dulu waktu SMP, aku tuh pernah ya punya cowok, itu adik kelas. Nah itu tuh, kita tuh udah ngejalanin hubungan tuh hampir sebulan kan. Terus tiba-tiba kayak dia tuh agak berubah gitu loh. Terus tiba-tiba aku diputusin kan, nah ternyata dia tuh selingkuh. Terus ya udah kan, aku udah nggak ngejar-ngejar lagi ya, soalnya ya ngapain ya ngejar-ngejar orang yang nggak peduli sama kita, kan nguras-nguras energi banget kan. Terus udah deh, terus mulai dari situ aku udah gak sama dia. Terus ya udah, aku ngejalanin hidup baru. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih kejadiannya tuh pas diajak ke mixu ya. Pertama kali tuh dia kan jemput aku di rumah, ngajak ke mixu lah. Nah udah kita ngobrol di mixu banyak lah, tapi tuh nggak ngobrol yang serius banget gitu loh, kayak pengalaman gini-gini. Terus kan balik, terus aku chat, kok dibales, ternyata tuh nomor aku diblok. Tau nggak sih, kayak sakit banget hatiku. Ya udah sih, aku udahlah, kalau dia emang nggak serius ya udah pergi aja. Aku juga nggak pedulin lagi sih. Kalau memang dia milikku, dia bakal buat yang terbaik buat aku. Iya, itu emang kenapa sih kok bisa di blog gitu? Emang kamu buat salah gitu? Kamu tau nggak sih, aku tuh cuma bilang, kamu ganteng banget sih, masa dia ilfil? Ih sumpah, apa ya, cowok-cowok tuh kayak pada aneh-aneh nggak sih? Terus kayak nggak tahu lagi deh. Ya masa karena Cuma ngatain dia ganteng, masa dia langsung ilfil? Kan ya gimana ya, kayak aneh nggak sih? Kayak kan kamu nggak ngatain dia jelek ya? iya, Harusnya kalau kamu ngatain dia ganteng tuh dia seneng kan, bukan malah ilfil. Kecuali kalau kamu ngatain dia, ya kamu jelek banget sih, kamu bau banget sih gitu kan, baru dia boleh ilfil. Nah iya gitu, sumpah. Tapi tuh ya namanya seseorang kan ya punya perasaan, nggak bisa dipaksa kan juga kan. Ya udahlah, kalau bukan takdir kita kan ya udah serahin ke jodohnya. Ditakdirin juga kembali lagi kan, karena yang hilang bukan cuma orangnya tapi kejelasannya. Kalau kamu sekarang lagi ada di titik ini, coba beberapa cara ini agar bisa move on. Yang satu, jangan cari penjelasan dari orang yang udah jelas nggak peduli. Kamu nggak akan dapat closure dari orang yang bahkan nggak cukup dewasa buat bilang aku nggak tertarik lagi. Yang kedua, bikin closure versi kamu diri sendiri. Tulis surat yang gak akan kamu kirim, ngomong ke diri sendiri. Misalnya ya, gue udah ngasih yang terbaik buat kamu. Kalau dia pergi, itu pilihannya, bukan karena gue kurang. Detox dari dia, mute story-nya, unfollow kalau perlu. Ini bukan drama, ini cara kamu jaga diri. Yang keempat, balikin fokus ke diri sendiri.
Lakuin hal-hal yang bikin kamu bahagia, sekecil apapun. Makan makanan favorit, nonton film lucu, dengerin lagu upbeat, atau nongkrong sama temen yang suportif. Yang kelima, ghosting bukan tentang kamu yang gagal, tapi dia yang belum siap hadir. Kamu bukan terlalu banyak, kamu bukan terlalu cepat baper, kamu cuma ketemu orang yang salah lagi. Kalau kamu di ghosting lagi, itu nggak berarti kamu salah. Itu bukti bahwa kamu sedang di-sharing biar yang beneran layak akhirnya bisa datang. Jangan biarkan luka dari seseorang yang pengecut bikin kamu nutup hati buat yang tulus. Thanks udah dengerin episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ingat, kamu nggak sendiri dan kamu pantas cintai.